Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan proyek statistika dengan kelompok. Yang pertama adalah saya, Andres Erik Kurniawan, dengan NIM 2401530020. Perkenalkan, saya Nisa Fatila, NIM 2401530010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhika Saputra dengan NIM 2401533024. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Yang materi sini pertama adalah distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas distrek untuk menghitung peluang terjadinya jumlah X sukses dalam N kali percobaan independen. Karakteristiknya utama ada 3. Yang pertama itu setiap percobaan hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Kedua, peluang sukses P selalu konstan di setiap percobaan. Dan yang ketiga, antar percobaan bersifat independen atau tidak saling memenuhi. Untuk rumus di layar, N adalah total percobaan, X adalah jumlah sukses yang diinginkan, P adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal yang dihitung dari 1 dikurangi P. Baik, kita masuk ke soalnya. Oke, di sini kita masuk ke contoh soalnya. Dalam evaluasi sistem login SIA universitas, diketahui probabilitas seorang mahasiswa gagal login pada percobaan pertama karena server sibuk adalah 0,10. Jika ada 5 mahasiswa yang mencoba login secara bersamaan dan independen, hitunglah probabilitas tepat 2 mahasiswa mengalami gagal login. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Langkah yang pertama itu adalah identifikasi komponen. Jumlah percobaannya N adalah 5, kejadian sukses yang diamati dalam hal ini gagal login X adalah 2. Peluang suksesnya itu P sama dengan 0,10. Peluang gagalnya Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,10 sama dengan 0,90. Kita masuk ke dalam rumus yang kedua, yaitu memasukkan ke dalam rumus binomial. Oke, untuk menghitung nilai kombinasinya, kombinasi 5 dan dari 2 artinya 5 faktorial dibagi dengan hasil dari 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jika dijabarkan menjadi 5 dikali 4 lalu dibagi 2 dikali 1 yang menghasilkan nilai 10. Kita menghitung nilai pangkatnya. Nilai dari 0,10 kuadrat adalah 0,01 dan 0,90 dipangkat 3 adalah 0,729. Terakhir, kita kalikan semua komponen ini Terakhir kita kalikan semuanya. 10 dikali 0,1 dikali 0,729 sehingga diperoleh hasil akhirnya 0,0729. Jadi probabilitas tepat 2 dari 5 mahasiswa mengalami gagal login adalah sebesar 7,29%. Selanjutnya kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya sejumlah peristiwa dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini sangat ideal untuk kondisi di mana jumlah percobaan sangat besar, namun probabilitas terjadinya peristiwa tersebut sangat kecil. Di dalam rumus, E adalah bilangan eksponen. Lambda adalah rata-rata jumlah peristiwa, dan X adalah jumlah peristiwa yang ditanyakan. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui rata-rata peristiwa per jamnya, atau lambda adalah 3. Jumlah peristiwa yang ditanyakan, X adalah 4.
Dan bilangan natural E min 3 adalah sekitar 0,049799. Langkah kedua, kita lakukan substitusi ke dalam rumus Poisson. Langkah ketiga, mari kita lakukan hitung operasi pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilang, nilai 3 akar 4 adalah 81. Untuk menyebutnya, 4 faktorial, artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Sekarang kita selesaikan pembilangnya dengan mengalihkan bilangan eksponen 0,0499 dengan 81, sehingga didapatkan 4,03299. Langkah keempat, kita hitung nilai akhirnya. Nilai pembilang 4,03299 kita bagi dengan penyebutnya, yaitu 24, memberikan hasil akhir sekitar 0,1680. Jadi probabilitas terdapat tempat 4 keluhan teknis masuk dalam 1 jam adalah 16,80%. Selanjutnya masuk ke distribusi yang ketiga, yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi ini mirip dengan binominal, namun digunakan untuk sampling yang dilakukan tanpa pengembalian dari populasi yang terbatas. Akibatnya probabilitas sukses berubah di setiap percobaan karena satu objek yang diambil tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi. Maka peluang terjadinya sukses akan terus berubah di dalam setiap percobaan berikutnya. Keterangan rumus pada layar adalah N adalah total ukuran populasi, K adalah jumlah sukses dalam populasi, N adalah jumlah sampel yang diambil, dan X adalah jumlah sukses dalam sampel. Selanjutnya adalah contoh soal untuk distribusi hipergeometrik. Nah, di sebuah laboratorium komputer memiliki 10 unit PC, di mana 3 diantaranya mengalami penurunan performa atau melambat. Jika seseorang teknisi mengambil 4 PC secara acak untuk diperiksa sekaligus tanpa pengembalian, berapakah probabilitas tepat satu PC yang lambat itu akan terambil? Nah, untuk alur penyelesaiannya yaitu langkah pertama adalah identifikasi komponen. Total ukuran populasi atau N besar yaitu berada di angka 10. Jumlah sukses atau PC yang mengalami penurunan performa di dalam populasi atau K yaitu adalah 3. Ukuran sampel yang diambil atau N kecil yaitu adalah 4, dan jumlah PC lambat yang kita harapkan ada di sampel atau X sama dengan 1. Selanjutnya kita memasukkan data ini untuk substitusi ke dalam rumus hipergeometrik. Langkah selanjutnya yaitu adalah menghitung masing-masing nilai kombinasi yang ada pada rumus. Pertama, kombinasi kelompok sukses yaitu kombinasi 3 dari 1. Hasilnya adalah 3. Kedua, kombinasi kelompok gagal yaitu kombinasi 7 dari 3. Jika dijabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5, lalu dibagi 3 dikali 2 dikali 1, menghasilkan 35. Ketiga, kombinasi total ruang sampel pada bagian bawah atau penyebut, yaitu kombinasi 10 dari 4. Jika dijabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7, lalu dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, menghasilkan angka 210. Lalu langkah keempat yaitu kita menghitung nilai akhirnya. Kita kalikan bagian atas atau pembilang terlebih dahulu, yaitu 3 dikali 35 menghasilkan angka 105. Kemudian barulah kita bagi dengan bagian bawah atau bagian penyebutnya, yaitu adalah 120. Hasil dari 105 dibagi 210 yaitu adalah 0,50. Jadi probabilitas terambil tepat satu PC yang lambat dari 4 PC yang diperiksa adalah 50%. Selanjutnya adalah distribusi keempat, yaitu adalah distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas variabel acak kontinu
yang berbentuk simetris seperti lonceng atau bell curve. Distribusi ini berpusat pada rata-rata atau mu dan penyebarannya ditentukan oleh simpangan baku atau sigma. Untuk menghitung probabilitasnya, variabel acak X ditransformasikan ke nilai standar Z. Mari kita bedah contoh kasus barunya. Dosen statistika universitas mengumumkan bahwa hasil ujian akhir mata kuliah data science berdistribusi normal dengan rata-rata nilai sebesar 75 dan simpangan baku sebesar 8. Jika seorang mahasiswa dipilih secara acak, hitunglah probabilitas bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai di atas 85. Langkah pertama adalah identifikasi komponen data. Kita tahu dari soal bahwa rata-rata atau mu adalah 75. Simpangan baku atau sigma adalah 8 dan batas nilai ujian yang dicari atau X adalah 85. Langkah kedua yaitu kita melakukan transformasi nilai X ke nilai standar Z. Kita memasukkan angkanya ke dalam rumus Z-score. Z sama dengan 85 dikurangi 75 lalu dibagi 8. Hasil pengurangan di bagian atas adalah 10. Lalu 10 akan dibagi dengan 8 yang menghasilkan nilai Z sebesar 1,25. Lalu langkah ketiga, kita mencari nilai peluang pada tabel Z. Kita cari angka 1,25 pada tabel distribusi Z standar normal kumulatif. Di tabel akan tertera nilai luas area dari ujung kiri hingga ke titik 1,25, yaitu 0,8944. Nilai ini menunjukkan probabilitas mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari 85. Angka keempat, karena soal menanyakan probabilitas nilai di atas 85, maka kita harus menghitung area sebelah kanan kurva. Caranya adalah mengurangi total luas kurva keseluruhan yang bernilai 1 dengan area kiri tadi. Jadi 1 dikurangi dengan 0,8944 yang memberikan hasil akhir sebesar 0,1056. Kesimpulannya, probabilitas mahasiswa mendapatkan nilai di atas 85 pada ujian data science adalah sebesar 10,56%. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Secara garis besar, distribusi probabilitas dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu discrete, data berupa bilangan bulat atau dihitung, seperti distribusi binomial, Poisson, dan hipergeometrik. Sedangkan continue, datanya berupa bilangan pecahan atau diukur seperti distribusi normal. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.